Halo Bedikers. Pemimpin suatu negara tak hanya menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, tapi juga menjadi representatif seluruh masyarakat di mata dunia. Oleh karena itu dibutuhkan banyak keahlian. Tak hanya kemampuan dalam memimpin, para orang nomor satu ini juga dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan fasih. Disinilah kalian berbahasa Inggris dengan fasih sangat diperlukan. Lantas seperti apa kemampuan bahasa Inggris dari setiap presiden di Indonesia? Mari kita bongkar. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Setidaknya ada 61 negara di 6 benua yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di negaranya. Bahasa ini merupakan bahasa ibu bagi miliaran orang di seluruh dunia. Setiap hari, miliaran orang menggunakan bahasa Inggris di tempat kerja maupun di kehidupan sosial. Ketika para kepala negara saling bertemu dalam konferensi tingkat dunia, bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling sering digunakan. Kemampuan bahasa Inggris memiliki kaitan erat dengan kemajuan suatu negara. Informasi yang disajikan dalam bahasa Inggris tak terhitung jumlahnya. Keterbukaan masyarakat terhadap informasi-informasi ini bisa membawa perubahan terhadap budaya di suatu negara. Tak hanya itu, bahasa Inggris juga memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi dan pendapatan di sebuah negara. Menurut data dari Bank Dunia pada tahun 2017 lalu, pendapatan bersih per kapita memiliki kesinambungan dengan kemampuan bahasa Inggris suatu negara. Semakin baik kemampuan berbahasa Inggrisnya, semakin tinggi pula pendapatan per kapita negara tersebut. Dilansir dari laporan Indeks Kecakapan Bahasa Inggris atau English Proficiency Index tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 81 dari 111 negara. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat 91 dari 100 negara termiskin di dunia, dengan produk domestik bruto dan keseimbangan kemampuan berbelanja berada di angka $14.500 Amerika. Data ini menyeratkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas bahasa Inggris dan sumber daya manusianya. Bahasa Inggris juga bisa menjadi sarana pertahanan dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin menantang, terlebih di era yang sangat memudahkan mengakses banyak hal tanpa batas. Presiden sebagai kepala negara dan figur utama di mata dunia tentu memiliki pengaruh yang besar. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang apik tak hanya menambah daya tarik seorang presiden, tapi juga membuka peluang yang jauh lebih besar terhadap kemajuan negaranya. Sebagai presiden pertama, Soekarno kerap dijadikan acuan dan role model dalam memimpin Indonesia. Pria yang lahir di Surabaya 6 Juni 1901 ini memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang tak diragukan lagi. Tumbuh dan besar di era penjajahan membuat sosoknya terpapar bahasa asing cukup sering dalam kesehariannya. Presiden Soekarno dikenal sebagai seorang kutu buku. Ia gemar membaca buku mulai dari yang berbahasa Melayu hingga buku yang ditulis dengan bahasa asing. Pria yang lahir dengan nama Kusno Surodiharjo ini juga dikenal senang berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya. Saat itu interaksi langsung adalah media yang tak kalah efektif untuk mengasah kemampuan berbahasa asing. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila. Presiden Habibie juga termasuk salah satu mantan kepala negara yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang fasih. Pemilik nama lengkap Barudin Yusuf Habibie ini pernah menimba ilmu di Westfälische Technische Hochschule Essen, Jerman. Lulus dengan gelar diploma engineer, ia melanjutkan pendidikan sampai memperoleh gelar doktor engineer. Setelah menikah, Presiden Indonesia ketiga ini sempat menetap di Jerman sembari bekerja di Messerschmitt Bölkow. Dirinya dan keluarga sempat pulang ke Indonesia untuk menjalankan berbagai tugas negara. Namun setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir, dirinya dan sang istri kembali ke Jerman. Mengingat Presiden Habibie yang tumbuh dan berkembang dari masa penjajahan hingga masa awal kemerdekaan, membuat sosoknya juga akrab dengan lingkungan yang menyajikan banyak keanekaragaman, termasuk bahasa. Itulah mengapa ia mahir dalam berbahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Because we are going to learn from our mistakes and also from others' mistakes. And the best thing is to convince that you have to change if you have to face that problem and if you have to solve it. And indeed, time is money.
And because of that, Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Gus Dur mulai mempelajari bahasa Inggris ketika ia melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Di sini ia dibantu oleh seorang guru bernama Ibu Rufiah yang mengenali potensi besar yang ada di dalam dirinya. Gus Dur pun didorong untuk membaca buku-buku berbahasa Inggris. Dan tak hanya membaca buku, Gus Dur muda juga diminta untuk selalu melaporkan hasil bacaannya. Selain membaca buku, Gus Dur meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya dengan mendengarkan radio Voice of America and BBC London. Kemampuan ini pun terus diasah hingga akhirnya Gus Dur mampu berbicara menggunakan bahasa Inggris seperti pada video berikut ini. My message is that don't be misled by what seems to be the winning side. No. I will never step down. I will be in the office. And you see, I'm a Muslim, but if I'm not a Muslim, then Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga dikenal akan kemampuan berbahasa Inggrisnya yang mumpuni. Lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1973 ini kerap berdiskusi dengan anggota militer dari berbagai negara sebelum ia terpilih menjadi presiden. Ketika menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Presiden SBY kerap berkomunikasi maupun berpidato menggunakan bahasa Inggris tanpa bantuan teks tertulis. Seperti pada momen pidato Presiden SBY di Harvard University pada tahun 2009 lalu. Seeking to redefine relation between America and Muslim world. As President of the country with the world's largest Muslim population, I would like today to respond to that speech. Presiden Obama delivered his speech at Cairo University. Kisah berbeda dialami oleh Presiden Joko Widodo. Ia tak tumbuh di lingkungan yang sangat heterogen seperti pada masa penjajahan. Ia juga tak pernah menetap di luar negeri maupun memiliki seorang guru bahasa Inggris yang menggali potensinya sejak dini. Jokowi juga tak memiliki latar belakang keluarga militer. Kemampuan bahasa Inggris Presiden Jokowi sempat diragukan oleh publik lantaran dirinya menggunakan bahasa Indonesia saat sidang umum PBB. Dan ini adalah momen ketika Presiden Jokowi sedang melakukan pidato sambutan pada jamuan makan malam pimpinan G20 di Bali pada 15 November 2022 lalu. In Balinese mythology, this statue depicts love, responsibility, courage, and devotion. These are our duties. Nah, itu tadi kemampuan berbahasa Inggris dari para Presiden Republik Indonesia. Menurut kamu lebih jago yang mana nih, Bedikers?